Serter terpaksa menculik Pelin untuk dilakukan tes di laboratorium. Sementara itu, Ferit yang masih bingung dengan situasinya kemudian mengejarnya. Serter kemudian memberitahu Ferit jika dirinya hanya ingin kepastian bahwa bayi yang dikandung Pelin sebenarnya anak siapa. Ferit akhirnya setuju dengan ide Serter itu. Dia segera menarik tangan Pelin untuk diajak tes laboratorium. Hanya saja Pelin menolak dengan alasan jika Serter masih terobsesi dengannya. Untuk itu ia memfitnahnya. Serter kemudian meyakinkan Ferit jika ini adalah cara yang sederhana untuk membuktikan siapa yang bohong. Masalahnya Pelin terus menolak untuk diajak ke laboratorium. Ditambah lagi Seiran yang membela Pelin dengan alasan keadaan kandungan dan bayinya. Untuk menghindari kemarahan Ferit yang lebih besar lagi, Seiran akhirnya membawa Pelin naik taksi. Ferit kemudian memperingatkan Serter jika dia berbohong, maka dengan mudah ia akan bisa mencarinya. Sebaliknya, Serter juga menyuruh Ferit untuk mencari tahu kebenaran dari ucapannya. Pelin tidak langsung pulang, ia mampir ke kafe. Piril menyuruhnya berterus terang, namun Pelin tetap menolak. Akhirnya Ferit kembali menghubungi Pelin, menanyakan di mana keberadaannya. Ketakutan dengan situasi ini, Pelin menyuruh Seiran tetap mendampinginya. Tentu Seiran tidak punya pilihan lain, sebab ia terlanjur terjebak dalam masalah mereka berdua. Begitu Ferit datang, Seiran langsung menghadapinya di luar kafe. Dia menyuruh Ferit tenang karena perbuatannya bisa merugikan banyak orang. Pertama-tama Seiran memberitahu bahwa ia sudah berbicara dengan ayahnya dan sepakat untuk mencabut laporan. Kabar ini sedikit meredam emosi Ferit. Seiran menyarankan kepada Ferit untuk berbicara dengan Pelin secara baik-baik. Tiba-tiba Bibi Hatuk menghubungi Seiran. Ferit menyuruhnya menunggu ia yang akan mengantarnya pulang, sebab masih ada sesuatu yang ingin ia tanyakan mengenai ayahnya. Seiran diminta segera pulang ke rumah baru sebab keluarga sudah menunggu. Di hadapan Pelin, Ferit tetap saja tidak bisa menahan emosinya. Dia segera mendesaknya untuk berbicara jujur. Pelin bersikeras jika bayi yang dikandungnya adalah anaknya. Ferit tidak yakin, lalu kenapa pria itu muncul lagi dan mencarinya. Sesuai saran Serter tadi, Ferit kembali mengajak Pelin untuk dilakukan tes di laboratorium. Namun, Pelin justru merengek, mengatakan kepada Ferit apa dia tidak memikirkan perasaan bayinya jika memang benar itu adalah anaknya. Akhirnya Ferit mengancam ia akan terus mencari tahu mengenai kebenarannya. Jika terbukti Pelin berbohong, maka ia tidak akan pernah memaafkannya. Setelah itu, Ferit mengantarkan Seiran pulang. Di perjalanan, Ferit bertanya kenapa masalah ini menimpa mereka. Dengan enteng, Seiran menjawab bahwa ini akibat Ferit berselingkuh serta sering berbohong. Tentu Ferit langsung tertampar dengan kata-katanya. Seiran kemudian minta diturunkan untuk berpindah naik taksi agar ayahnya tidak tahu dengan pertemuan ini. Ferit ikut turun dan menyuruh Seiran menatap matanya. Dia mengatakan kejujuran jika tidak ada yang lain di hidupnya selain Seiran. Kata-kata seperti itu cukup membuat hati Seiran meleleh, sehingga di dalam taksi ia terlihat tersenyum. Di sisi lain, kita melihat Suna yang kelihatan cemas memikirkan omongan paranormal, bahwa jika hidupnya ingin bahagia, maka ia harus kembali ke takdir awal. Ia pun teringat jika dulu seharusnya yang menikah dengan Ferit adalah dirinya dan bukan adiknya. Ketika memasuki gerbang mansion, Pelin dinasihati Piril agar mereka menceritakan masalah ini kepada ayahnya, siapa tahu ada solusi. Namun Pelin justru menuduh Piril sudah gila. Serter menelpon, Pelin tidak mengangkatnya. Hanya saja ia mengiriminya pesan, mengajaknya bertemu di taman malam ini. Suna percaya dengan omongan wanita paranormal. Diam-diam ia menyelinap ke kamar Ferit. Sebuah kilas balik menunjukkan ketika Suna sedang mabuk di hadapan Ferit. Dia mengungkapkan kekecewaannya batal menjadi pengantin dan harus disiksa oleh orang tuanya lagi. Suna tidak bisa menyembunyikan perasaannya jika dia juga mencintai Ferit. Saat ini, Suna membayangkan jika dirinya adalah istri Ferit. Suaminya itu begitu perhatian dan menerima dirinya apa adanya. Bahkan halusinasinya semakin liar, menganggap dirinya hamil anak Ferit. Namun begitu tersadar, Suna langsung menangis. Sebab pada kehidupan nyata, semua itu tidak pernah terjadi.
Adegan kemudian berpindah pada Sairan yang kagum saat tiba di rumah baru orang tuanya. Ibunya memanggil, mengajaknya masuk ke dalam kamar. Sebenarnya Sairan sangat senang, namun ia kurang senang sebab semua ini mengakibatkan keluarganya berhutang budi pada Okasbe. Di ruangan berbeda, Kazim dan Okasbe bernostalgia mengenai kehidupan mereka di Antep. Okasbe memberitahu jika dia memiliki keponakan yang tinggal di Istanbul ini. Kazim kemudian tertarik untuk memperkenalkannya dengan Sairan. Lagi pula diketahui pria itu ternyata juga seorang duda. Pengacara memberitahu Abidin jika pencabutan laporan kasus Orhan dibatalkan. Di dalam, Ferit yang mengetahui itu sangat marah. Terpaksa Orhan harus dipenjara dan saat ini dibawa di dalam mobil tahanan. Di sisi lain, Sairan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya karena telah mencabut keluhan. Namun Kazim juga mengingatkan tentang permintaannya agar Sairan menjauhi keluarga Korhan. Sairan pun mengaku setuju asalkan ia tidak dipaksa untuk segera menikah lagi. Tak lama dari itu, Sairan mendapatkan telepon dari Ferit yang mempertanyakan pembatalan pencabutan keluhan. Sairan mengaku tidak tahu, namun ia menyuruh Ferit tenang. Ia akan mencoba berbicara lagi dengan sang ayah. Orhan dimasukkan ke dalam sel tahanan dan harus berbagi dengan napi lainnya. Salah satu napi tampaknya tidak suka kepadanya. Buktinya, ia tidak mau diajak berkenalan. Ferit lagi-lagi mengadu kepada kakeknya untuk membantunya mengeluarkan ayahnya dari penjara. Hanya saja jawaban kakeknya tetap sama. Orhan telah menculik orang dan mencoba membunuhnya. Ferit mempertanyakan, seperti itukah seharusnya menjadi orang tua? Kakeknya menegaskan bahwa Orhan tidak bisa diharapkan. Lebih baik Ferit fokus pada pekerjaan demi masa depan. Sairan curhat kepada temannya jika ia sebenarnya senang pindah rumah, namun ia merasa tidak bebas. Sairan bermaksud membicarakan ini dengan ayahnya, terlebih ia teringat masalah Orhan. Saat ini ayahnya itu sedang asik mengobrol dengan Okasbe. Kazim mengeluh jika kakinya sepertinya akan cacat permanen. Di situ Okasbe berjanji akan membuat Orhan merasakan sakit berlipat-lipat dari itu. Sairan masuk untuk membicarakan pembatalan pencabutan laporan. Namun Kazim justru teringat bahwa ia akan memperkenalkan Sairan dengan keponakan Okasbe. Mengenai pencabutan laporan, mereka bisa membicarakannya nanti. Malam hari, Pelin tiba di taman dan langsung menampar Serter. Dia menyalahkan pemuda itu kenapa muncul lagi dan membuat fitnah. Mata-mata memberitahu Ferit mengenai pertemuan ini. Berhubung sedang dalam perjalanan, ia menyuruh Abidin menuju lokasi. Ferit semakin yakin jika ada sesuatu yang disembunyikan Pelin. Serter mengatakan kepada Pelin jika ia butuh bukti bahwa bayi yang dikandungnya bukanlah anaknya. Setelah semuanya jelas, maka ia bisa pergi dengan tenang. Satu-satunya solusi adalah dilakukan tes DNA. Mendengar itu, Pelin semakin marah. Ferit datang. Seperti yang sudah diprediksi, situasi menjadi kacau. Namun, Serter mencoba meyakinkan Ferit jika dia hanya butuh bukti. Pelin terlihat kesakitan. Ferit memberitahu Serter bahwa dia yang akan mencari kebenarannya sendiri. Serter mulai putus asa dan menyuruh anak buahnya untuk mencari alamat Sehmus. Di sisi lain, Ferit juga mulai putus asa, bertanya terus pada Pelin, mengharapkan kejujurannya. Dia akhirnya mengancam apabila Pelin terbukti berbohong, ia sendiri yang akan memutuskan hukumannya. Sementara itu di mansion, akhir-akhir ini Suna mulai merasa tidak nyaman dengan Kaya. Dia mengatakan kepada suaminya itu jika tujuannya menikah adalah ingin bahagia. Namun ia merasa keputusannya menikah dengannya adalah salah. Sebab pada kenyataannya, Kaya dan ibunya justru fokus membalas dendam kepada keluarga Korhan. Suna sudah jengah dengan kebisingan, ia mengharapkan kedamaian. Kaya menghiburnya jika itu ia akan wujudkan. Hanya saja untuk saat ini, ia ingin fokus pada pengobatan ibunya di London. Ferit senang, Sairan berjanji untuk membantunya mengeluarkan ayahnya dari penjara. Namun Sairan butuh waktu untuk membujuk ayahnya setelah apa yang terjadi. Di sisi lain, ada pihak yang merasa terbuang, yaitu Nefra. Dia kecewa dicampakkan Ferit, padahal telah membantu keluarganya.
Nefra berjanji akan membuat Ferit lebih sakit dari ini. Melihat Suna menyendiri, Ferit kemudian menghampirinya. Ferit langsung menyimpulkan jika Suna tampak tidak bahagia menikah dengan Kaya. Suna pun secara tidak langsung membenarkannya. Dia mengeluhkan kehidupan yang ia alami tidak seperti yang ia impikan sebelumnya. Saat ini nasibnya tidak jauh beda dari sebelumnya. Rumah tangganya bermasalah dan dijauhi keluarga. Ferit kemudian menyuruh Suna tidak menyesal. Lagi pula kehidupan kedepannya masih bisa diperbaiki. Suna merasa putus asa. Ferit kemudian memeluknya agar dia bisa tenang. Suna pun kemudian tersenyum berterima kasih pada Ferit. Dari kejauhan, Abidin hanya bisa menangis melihat kebersamaan mereka. Ia sadar jika sebenarnya Suna tidak pernah mengharapkannya. Suna buru-buru melepas pelukan Ferit, takut Kaya melihat. Terjadi keributan di penjara. Salah satu napi memberikan pisau kepada Orhan. Para penjaga kemudian masuk dan menangkap Orhan karena ia membawa senjata tajam. Sementara itu di tempat lain diperlihatkan Serter tiba di rumah Sehmus. Gazim mendatangi kamar Sairan dan berpura-pura menanyakan bagaimana pendapatnya mengenai kamar ini. Padahal ujung-ujungnya dia merayu putrinya itu agar mau menikah lagi. Lagi pula calonnya sudah ada dari orang terdekat. Sehmus kaget dengan pengakuan dari Serter. Zerrin jadi pelampiasan amarahnya. Fakta seperti ini membuatnya malu di hadapan keluarga Korhan. Terlebih ia baru saja menikahi salah satu putrinya. Sehmus akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk mengurung Zerrin dan menyita handphonenya. Setelah itu, Sehmus memberitahu Serter jika besok pagi ia akan menghadap Halis Korhan. Serter memaksa ikut karena sebelumnya ia juga pernah berhubungan dengan keluarga Korhan. Ditambah lagi, ia juga sudah tidak sabar untuk melihat kebenaran. Malam ini adalah malam penuh kegalauan. Ferit dan Sairan sama-sama belum bisa tidur. Mereka mengingat kembali perjalanan hidup yang telah dijalani. Meskipun begitu, keduanya masih merasakan cinta. Sedangkan Suna juga merasa risih, dipeluk suaminya dari belakang. Di tempat lain, Orhan dimasukkan ke sel isolasi. Dia mengalami trauma dengan kegelapan. Sementara Halis B sedang berpikir di kamarnya. Keesokan paginya, Halis B begitu bersemangat ingin berangkat bekerja. Namun Latif memberitahu jika Sehmus ingin datang berkunjung. Sairan mengeluh kepada temannya jika mulai sekarang ayahnya mulai mengawasinya. Ditambah lagi ayahnya itu menyarankannya untuk melakoni kencan buta dengan keponakan Okas B. Gulgun dan Ferit mengunjungi Orhan di penjara. Di situ Orhan menceritakan jika ia tidak bersalah. Seseorang memfitnahnya sehingga hukumannya ditambah. Orhan pun memohon agar segera dibebaskan dari sini sebab ia bisa mati. Mendengar itu keluarganya merasa iba dan ingin berusaha yang terbaik. Gulgun kemudian menghubungi Sairan namun handphonenya tidak aktif. Selanjutnya ia menghubungi Ece sahabatnya. Hanya saja ia juga tidak sedang bersama Sairan. Melihat situasi ini, Ferit memutuskan untuk mencari Sairan sendirian. Latif kaget yang datang ke mansion bukan hanya Sehmus, melainkan juga Serter. Di dalam, Pelin tidak mau bangun dari tempat tidurnya merasa tidak enak badan. Namun Piril kemudian memberitahunya jika ayahnya datang bersama dengan Serter. Pelin mendesak Piril untuk berbicara dengan ayahnya. Sementara itu, Pelin mengunci pintu di kamar. Sementara itu Halis B kaget diberitahu Latif. Sehmus datang bersama dengan pemuda yang pernah berurusan dengannya. Di luar, Sehmus menyuruh putrinya untuk berkemas-kemas. Mereka akan pulang setelah ini. Pelin mengamuk di kamarnya, merasa jika hidupnya akan segera berakhir. Halis B sengaja menyambut tamu dengan berdiri. Ia sudah merasa penasaran kenapa Serter datang ke sini. Pemuda itu mengatakan jika ia ingin tahu bayi siapa yang dikandung Pelin. Sebab menurut feelingnya itu adalah bayinya. Halis B kaget dan langsung marah, menyuruh Ifakat dan yang lainnya memanggil Pelin. Di saat yang sama, Suna mencoba menghubungi Sairan dan Ferit, namun tidak dijawab. Saat ini Sairan sedang berada di restoran menunggu teman kencannya. Namun ia langsung ilfil melihat
pria separuh tua yang keluar dari mobil. Seiran sembunyi di toilet sambil berpikir agar bisa keluar dari situasi ini. Dari mobil kemudian keluar pemuda tampan. Dia menuju toilet dan bertabrakan dengan Seiran. Mereka kemudian teringat pernah bertemu di rumah sakit. Seiran kemudian meminta bantuannya menghindari teman kencannya. Kebetulan pemuda itu mengenal tempat ini dan membawa Seiran melalui pintu belakang. Ivakat tidak berhasil membujuk Pelin agar keluar dari kamarnya. Kemudian majulah Nuket dan akhirnya berhasil. Ivakat yang dari tadi sudah kesal kemudian menyeret Pelin agar dipertemukan dengan Halis B. Pelin diminta mendekat dan menjelaskan kebenarannya. Namun lagi-lagi Pelin tidak mengakui dan justru menuduh Serter sebagai yang telah memfitnahnya. Halis B bertanya lagi kepada Pelin, sebab dulu ia juga pernah dibohongi ketika dia menyelinap masuk ke rumah pertama kali. Semakin Pelin memberikan alasan, Halis B semakin dibuat bingung. Ia akhirnya mengancam untuk tidak memaafkan sekecil apapun kebohongan. Halis B memutuskan agar dilakukan tes DNA sekarang juga. Mendengar itu, Pelin sangat shock hingga kemudian berteriak keras hingga menyebabkan air ketubannya pecah. Semua yang mendengar teriakan itu kemudian datang membantu. Nuket juga berteriak untuk segera dipanggilkan ambulans. Seiran mengucapkan terima kasih kepada pemuda yang baru saja menyelamatkannya. Sebelum mereka berpisah, pemuda itu mengajak kenalan Seiran, hanya saja ia telah mengetahui namanya. Dari situ Seiran baru menyadari jika pemuda yang menyelamatkannya adalah teman kencannya, keponakan dari Okes B. Pemuda itu mengaku bernama Akin. Seiran sangat malu. Ferit tampak tidak senang menemukan Seiran bersama lelaki lain. Namun tiba-tiba Suna mengabarkan jika Pelin mengalami pendarahan dan saat ini dibawa ke rumah sakit. Ferit panik, hingga kemudian Akin membantunya untuk mengemudikan mobil. Singkat cerita, adegan kemudian berpindah di rumah sakit. Semua sedang menunggu di lorong, termasuk Ferit. Tak lama berselang, dokter keluar, memberikan pernyataan bahwa kondisi ibunya dan bayinya sama-sama kritis. Mereka harus menyelamatkan salah satunya. Mendengar itu, Ferit merasa bersalah. Nah, siapakah yang akhirnya dipilih Ferit untuk diselamatkan? Tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.